Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah gambar teknik. Oke, kita masuk ke bab 7 mengenai penanganan gambar. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada jenis-jenis gambar nih ya. Gambar yang pertama itu adalah gambar satu-satu. Di mana untuk jenis ini dinamakan gambar satu-satu itu apabila ada satu benda yang digambarkan dalam satu lembar kertas. Itu kita sebut dengan gambar satu-satu. Jadi satu benda untuk satu lembar kertas gitu ya. Uh, untuk gambar satu-satu ini punya keunggulan ya. Dia cukup sederhana. Jadi sederhana untuk merancang sebuah proses kerja, cara produksi, pembukuan dan lain-lain gitu ya. Jadi dia lebih sederhana karena cuma satu benda itu dalam satu kertas gambar. Ini banyak digunakan untuk gambar mesin gitu ya. Nah, yang kedua yaitu ada gambar kelompok. Gambar kelompok itu di mana beberapa gambar digambarkan dalam satu kertas. Jadi kalau tadi kan satu benda dalam satu kertas. Nah, ini ada beberapa gambar atau tampak dari benda-benda itu tapi digambarkan dalam satu kertas. Nah, ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan dari bagian-bagian mesin yang dengan bentuk yang sederhana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat benda keseluruhan nih, misalnya sebuah transmisi mobil gitu ya, itu digambarkan dalam satu kertas gambar, di mana transmisi itu kita bisa tahu nih, oh bagian-bagian komponennya apa aja, gitu ya. Jadi bukan hanya bloknya saja atau ada roda gilanya saja atau gear-gearnya saja, tapi di situ ada porosnya, ada semua. Nah, itu kita sebut dengan gambar kelompok. Jadi memudahkan kita supaya tahu nih bentuk aslinya seperti apa, terus komponen-komponen terdiri seperti apa. Dan ini juga banyak digunakan di gambar mesin. Yang ketiga adalah gambar berlembar banyak gitu ya. Di mana satu benda digambarkan pada beberapa lembar kertas gitu ya. Jadi nanti ada misalnya gambar bagian tertentu gitu ya, tapi digambarkan oleh banyak kertas gitu ya. Ini bagian A, bagian 2, bagian 1, bagian 2, bagian 3 itu digambarkan di kertas yang terpisah. Nah, ini fungsinya itu untuk membentuk bagian mesin yang rumit gitu ya. Jadi ada bagian mesin yang rumit itu tidak mungkin digambarkan dalam satu bagian. Kita pecah ke dalam beberapa lembar gitu ya. Misalnya gambar pandangan utama, gambar pandangan samping. Nah, ini bentuk seperti ini tuh jarang digunakan di gambar mesin gitu ya. Oke ya, lanjut. Nah, ini contoh gambar satu-satu nih. Kalau kita lihat ya, gambar satu-satu. Ini satu benda, ini bendanya apa ini? Poros ya. Kalian bisa lihat ini sebuah poros. Ini kan satu benda ya poros ya, dari ujung ke ujung ini cuma punya satu benda. Digambarkan dalam satu kertas. Nah, ini kita sebut dengan gambar satu-satu. Jadi 3 bagian ya tadi ya. Ingat ya, jangan lupa itu ada 3 bagian. Ini yang pertama itu adalah ini gambar satu-satu, yang kedua adalah gambar kelompok, ketiga adalah gambar lembar banyak. Nah, ini gambar yang pertama. Oke, kita lanjut. Ini pun juga sama, ini roda gigi. Roda gigi itu cuma satu bagian gitu ya, karena satu benda aja. Digambarkan dalam satu kertas. Ini juga termasuk gambar satu-satu. Ini ada roda gitu ya, itu juga sama. Nah, ini yang ketiga ini ada gambar kelompok. Ini contoh yang kedua ya. Tadi ada gambar satu-satu, ini ada gambar kelompok. Gambar kelompok ini misalnya di sini nih kita sebutkan ini gambar mur dan baut ya. Gambar mur dan baut. Coba kalian lihat, ini kan bendanya nggak satu ya, ada beberapa benda ya, ada mur, ada baut kan ya. Ini murnya, ini bautnya yang ini gitu ya. Ini baut, ini murnya, gitu ya. Nah,
Kalau kita lihat ini, jadi dalam satu kertas ini kita gambarkan beberapa benda, kita sebut dengan gambar kelompok. Jadi ada, misalnya kita bisa tuliskan di gambarnya itu komponen-komponennya. Ini sering ya saya jumpai juga waktu di banyak industri, ketika misalnya ya kalau kalian punya mobil gitu ya, setiap mobil itu biasanya di komponen-komponennya itu ada yang namanya gambarnya gitu ya, gambar detailnya, gambar komponen mobilnya. Nah, setiap gambar itu salah satu ada yang bentuk seperti ini, gambar kelompok. Jadi ada satu dalam satu kertas itu menjelaskan beberapa benda yang di situ, nanti dituliskan ke dalam bentuk seperti ini. Oh, dia yang pertama tuh ada baut segi 6. Yang pertama mana? Ini menunjukkan yang ini ya. Baut segi 6. Yang kedua yaitu mur segi 6. Mur segi 6. Yang ketiga yang ini adalah mur segi 6 juga sama. Yang keempat adalah ujung baut. Ujung baut nomor 4. Ujung baut nomor 5 itu ada mur segi 6, 6 juga mur segi 6. Cuman yang membedakan di sini ukurannya. M16 6H, M16 apa. Nanti ini kita pelajari tentang nama-nama mur dan baut ini ya di bab berikutnya. Maksudnya M itu apa dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ini contoh berikutnya, ini adalah gambar kopling. Misalnya dalam ada kopling gitu ya. Kopling fleksibel. Jadi ini terdiri dari beberapa bagian. Jadi kalau untuk gambar kelompok itu satu kertas terdiri dari beberapa benda gitu ya. Ada yang pertama itu yang ini ya. Yang ini adalah kopling flange-nya. Yang dua juga sama, masih kopling flange. Yang tiga itu baut kopling. Tiga itu mana? Coba lihat di sini. Oh, tiga yang ini. Yang ini adalah baut koplingnya gitu ya. Yang empat. Yang empat yang ini. Itu adalah cincin alasnya. 5 yang ini baut bos karet. 6 adalah cincin alasnya begitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, materialnya di sini bisa lihat bahannya. Ada FC20, ada SS41 dan seterusnya gitu ya. Ukurannya ada nih yang baut kopling, jumlahnya 8, ukurannya M12 min 69 gitu ya. Nanti kalian bisa lihat, bukan min ya, strip 69. Ini ada catatannya, penyimpanan ukuran tanpa toleransi menunjukkan kelas menengah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini masih gambar kelompok. Gambar berikutnya adalah tangki. Misalnya ini adalah sebuah tangki reservoir yang dilas gitu ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu. Pertama plat badannya. Ini nomor 1 plat badan yang sini. Terus nomor 2-nya adalah plat tutup. Nomor 3 adalah lubangnya, lubang orang. Terus nomor 4-nya adalah flange yang dilas. Ini di posisinya ini dilas gitu ya. Terus ada lubang penguras nomor 5 di bawah ya. Nomor 6 adalah flange yang dilas, itu sama. Gitu ya, contoh-contoh bagian dari sebuah alat. Ini juga sama, ini masih dalam gambar kelompok. Itu ada grinder yang diassembling. Jadi kalau kalian lihat ini adalah komponen-komponennya ya, cukup lengkap ini. Dari 1 sampai 30 komponen. Jadi kalian bisa urutin nih. 1 di sini gitu ya. 1 sampai 30 gitu ya, 30 di sini nanti. Oke, kita lanjut lagi. Ini contoh yang lain tentang Caterpillar traktor. Ini punyanya Caterpillar, sorry. Jadi ini nggak ada sebutannya. Oh, ini juga sama ini ya. Oke. Ini juga sama. Ini tentang road information to drawing engine connection. Jadi connecting road ini ya. Dari connecting road ini bagian-bagiannya apa saja? Ini disebutkan di sini. Ini juga gambar kelompok. Nah, ini ada lagi nih.
Ini yang ketiga ya. Tadi kita sudah bahas gambar satu-satu, gambar kelompok. Yang ketiga adalah gambar berlembar banyak. Nih contohnya. Jadi pertama adalah gambar assembling misalnya di sini assembling. Di assembling ini yang kita gambarkan tadi bagian part-partnya ya. Satu. Nah nanti dijabarkan gambar satunya apa, gambar dua apa gitu ya. Nih contohnya ini gambar assemblingnya ya untuk gambar kelompok yang tadi. Nah nanti dijabarkan ke dalam satu-satu. Nah satunya adalah rangka dan landasan. Satu rangka, ini rangkanya. Duanya landasannya gitu ya. Maka nanti digambarkan di gambar berlembar banyak, di lembar berikutnya adalah gambar tentang rangka dan landasan. Jadi rangkanya ini rangkanya, ini landasannya gitu ya. Nah berikutnya, dia ada satu kertas ini menggambarkan 3 bagian. Ada tabung beralur, nah ada batang ulir, ada tabung ulir gitu ya. Nah ini bagian-bagiannya. Ini bagian kedua. Jadi ini tadi kalau kita lihat ini adalah gambar dari, kalau kita baca, susunan dongkrak ulir gitu ya. Jadi kalau kalian pernah lihat dongkrak, biasanya untuk dongkrak mobil ini ya, biasanya diputer ya. Diputer, dia naik ke atas kan. Nah ini pada bagian-bagiannya kan banyak ya, ini gambar assemblingnya keseluruhan. Nah ini bagian part-partnya. Ini gambar 1-2-nya ini rangka dan landasan. Nomor 3, 4, 5 tentang tabung beralur, ada batang ulir, ada tabung ulir gitu ya. Terus yang 6-7-nya adalah roda gigi kerucut. Nomor 7-nya ada roda gigi kerucut kecil gitu ya. Ini bagian 3 nih. Dibuat nih bagian 3. Kalau tadi itu bagian assemblingnya, yang ini bagian part-partnya. Ini dari gambar 8, 10, 16, 11, 16 tuh ya. Dibagi-bagi. 17, 18 dan seterusnya. Itu ya. Itu dari gambar-gambar yang kita sebut dengan gambar berlembar banyak. Jadi tadi ada 3 ya. Ada 3 gambar, yaitu gambar satu-satu, gambar kelompok, dan gambar berlembar banyak. Oke, itu ya, tahu ya bedanya. Oke, kita masuk ke berikutnya, yaitu skala. Skala itu adalah biasanya ukuran kertas yang digunakan gitu ya. Skala itu biasanya kita pakai untuk memudahkan kita dalam menggambar. Kalau gambar aslinya terlalu besar, maka kita kecilkan, kita buat skalanya gitu ya. Atau kalau gambarnya terlalu kecil, kita bisa besarkan, tergantung dari keinginan kita. Jadi memudahkan kita dalam menggambar. Oke, untuk ukuran kertas kita biasa digunakan dari seri A0 sampai A4 gitu ya. Jadi semakin besar seri di belakang ini, kertasnya semakin apa? Semakin kecil gitu ya. A0 itu paling besar, A1, A2, A3, A4 itu lebih kecil. Jadi makin ke sana itu lebih kecil gitu ya. Lebih kecil. Atau ukuran kertasnya seperti kita melipat kertas. Pertama A0 kita lipat menjadi 2 menjadi A2. A1 kita lipat lagi menjadi 4 bagian menjadi A2. Kita lipat lagi seterusnya A4 dan seterusnya gitu ya. Ini berdasarkan ISO DIS 5457 gitu ya. Oke, ada 3 macam skala gambar yang perlu kita tahu ya. Ada skala penuh, yaitu gambar sama besar dengan benda. Ini kita juga banyak biasanya gambar skala 1:1 gitu ya. Itu skala penuh. Ada skala pembesaran, yaitu gambar lebih besar daripada bendanya. Biasanya kita buat, misalnya kalian membuat mur atau baut gitu ya. Kalian gambarkan ke dalam kertas A2 misalnya. Itu tidak terlalu besar, maka kalian bisa perbesar. Maka penunjukan skalanya kalian bisa buat X skala yang kalian inginkan banding 1. Ini skala pembesaran. Jadi kalau misalnya 2:1, artinya ya bendanya
gambarnya lebih besar 2 kali dari bendanya misalnya gitu ya. Nah, kalau skala pengecilan misalnya 1:1, 1:2, 1:3 berarti terbalik gitu ya. Gambarnya lebih kecil dari bendanya. Misalnya kalian menggambarkan sebuah flywheel, roda gigi gila gitu ya. Roda gila gitu ya, biasanya kita sebut flywheel itu yang di mobil. Itu kan besar itu ya, kalau kalian gambarkan ke dalam kertas A2 pun A3 sorry, itu masih terlalu besar. Jadi kalian bisa buat skala pengecilan gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini skala yang direkomendasikan. Jadi membuat skala itu kita nggak asal buat gitu ya. Ada skala yang direkomendasikan nih, supaya kalian nggak asal-asal buat skala 1:3, 1:4, 1 sekian gitu ya sama kalian. Jadi ada contohnya untuk skala penuh, ya tetap ya, nggak ada lain, 1:1 gitu ya. Untuk skala pembesaran ini, karena supaya kita bisa melihat bendanya lebih besar, ini ada nih 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, dan 50:1 gitu ya. Ini yang direkomendasikan. Nanti kalau buat skala pembesaran ya kayak gini nih paling bagus ya. Nah, untuk skala pengecilan bagaimana? Untuk skala pengecilan ada 1:2, 1:5, dan seterusnya nih. Jadi kalian bisa lihat nih, 2, jadi kelipatannya ya. 2, 20, 200, 2000. 5, 50, 500, 5000. 10, 100, 1000, 10.000 gitu ya. Jadi gitu kira-kira. Jadi jangan asal buat. Jadi kita buat dulu 1:2, 1:5, 1:10 gitu ya. Sehingga kalian bisa naikkan seterusnya. Tuh, itu skala yang direkomendasikan. Jadi nanti ketika kalian buat skala, kalian ikutin aturan ini gitu ya. Nah, ini ada dilihat nih cara melipat kertas. Tujuan melipat kertas ini biasanya begini. Kalau dulu orang menggambar itu menggunakan manual ya. Maksudnya menggunakan tangan gitu ya. Kadang-kadang kalau sekarang juga masih sih. Walaupun kita sebenarnya kita bisa simpan di filenya itu di berupa soft ya. Tapi terkadang kita harus mengeprintnya juga kan. Walaupun sekarang kalian menggambar sudah menggunakan AutoCAD, tetap aja kalian print hasil gambar kalian. Kalian simpan ke dalam blueprintnya gitu ya biasanya ya. Itu tujuannya misalnya file-file itu kalian dengan mudah bisa cari, kalian lihat gitu ya. Nggak harus dilihat di komputer. Sebenarnya di komputer lebih fleksibel gitu ya. Tapi kalau kalian print, ini ada nih cara melipat kertasnya. Cara melipat kertas supaya menyimpannya lebih baik gitu ya. Kalau misalnya, iya tujuannya tetap ya menggunakannya untuk penyimpanan filenya. Nah, jadi ukuran penyimpanan kertas itu adalah A4 gitu. Jadi nanti di folder kalian, maksudnya di folder yang banyak dijual di pasaran itu kan bentuknya A4 ya. Jadi kalau kertas kalian ngeprint sebuah gambar dalam A4, berarti kalian tidak usah harus melipatnya lagi. Gitu ya. Karena ini adalah ukuran terakhir kalian buat untuk penyimpanan kertas gitu ya. Kertas dari gambar. A4 itu langsung. Nah, kalau A3, berarti kalau A3 kalian harus buat dia ke dalam A4 gitu ya. Cara melipatnya bagaimana? A3 ukurannya tahu ya, 420 dikali dengan 297 gitu ya ukuran kertasnya. Kalian bisa lipat bentuknya seperti ini. Perhatikan ketika kita ingin melipat kertas, utamakan etiketnya itu selalu di depan. Kenapa? Supaya kita ketika membuka file dengan mudah kita bisa melihat namanya. Oh, ini gambar apa yang kita butuhkan gitu ya. Jangan bagian etiketnya ini kalian taruh di bagian belakang sini gitu ya. Jadi tidak terbaca. Jadi etiket itu harus taruh di bagian depan. Dan bagian depan itu adalah bagian sini ya. Jadi ini nanti kalian lobangin pakai pelubang kertas, kalian masukkan ke map gitu ya, bukan map ya, penyimpanan kertas. Nah, nanti etiket, posisi etiket itu harus di depan. Itu yang pertama. Jadi lapisannya 1, ini yang di bagian tengah, ini yang keduanya gitu ya.
Itu yang perlu diingat. Nah, cara melipatnya gimana? Berarti kalian lipat dia pas di posisi etiketnya, panjangnya etiket. Lalu kalian lepit seperti ini, nanti kalian bisa taruh. Oke, itu ya. Jadi bentuk lipatannya adalah seperti ini. Ini tadi yang horizontal ya, mendatar. Bagaimana kalau misalnya gambarnya adalah vertikal? Kalau vertikal berarti seperti ini. Tetap etiket itu bagian depan. Gitu ya. Jadi nanti lipatannya lebih kecil. Gitu ya. Jangan sampai ini di belakang, ini tetap di depan. Menunjukkan kita ketika membuka gambar lebih cepat. Oh, kita butuh gambar apa. Nah, ini ada lagi yang bagian atasnya gitu ya. Kalau tadi kan kata kalian sudah lipat bagian ini, tapi tingginya masih, karena A4 itu cuma sampai sini kan ya tingginya. Berarti kalian lipat juga bagian atasnya. Jadi bentuknya seperti ini, lipat bagian di sini ke belakang. Jadi nanti bentuknya melipat ke belakang. Gitu ya. Oke. Untuk melipat kertas A2 yang horizontal ini lebih kompleks karena lebih besar gitu ya kertasnya. Jadi yang pertama kalian tetap bagian utamanya adalah bagian ini. Bagian paling atas ini ya. Yaitu bagian yang ada etiketnya. Tetap bagian itu adalah bagian etiket itu di bagian atas. Itu jangan sampai terlupa ya. Cara membuatnya seperti itu. Jadi bagian etiket ini bagian atas. Dan ini juga kita lempit ya. Lepitan pertama, kedua, ketiga. Terus bagian atas kita lepit ke belakang gitu ya. Jadi bentuknya seperti itu. Oke, mungkin itu untuk yang gambar susunan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.